dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Perkenalkan, nama saya Sandra Ibrahim, asal sekolah SMK Negeri 6 Manado. Saya Dolfi Daniel Kambe, asal sekolah SMA Negeri 7 Manado. Saya Satria PPI, asal sekolah SD Gedung 35 Manado. Pada saat ini kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana akan memuat coaching dalam supervisi akademik. Semangat! Nah, baiklah. Pada kasus pertama ini, saya Satria PPI akan berperan sebagai pengamat atau observer, dan juga coach adalah Pak Dolfi dan Ibu Sandra sebagai coach. Baik, selamat siang Pak Dolfi. Selamat siang Ibu Satria. Apa kabar? Apa kabar Pak? Oh, baik. Nah, Pak Dolfi, pada siang hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik pada coaching hari ini, coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, dan coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Dolfi adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching saat ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif atau menyimak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin Bapak observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak saat coaching saat ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari masalah ya, dan menemukan langkah-langkah penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Nah, baik sekali Pak ya. Demikian dulu ya Pak observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang bersama-sama dengan Ibu Sandra sebagai coachee, dan kasus seorang guru yang tidak melakukan pengembangan diri meskipun sudah sangat dituntut oleh pekerjaan dan karirnya, sudah seringkali diarahkan oleh kepala sekolah, didorong oleh rekan sejawat, namun tetap belum bergerak juga. Jadi saya sekali lagi sebagai coach dan Ibu Sandra sebagai coach. Selamat. Oke, silakan Ibu. Selamat siang Pak Dolfi. Apa kabar Pak? Oke, selamat siang. Puji Tuhan, baik-baik. Puji Tuhan ya Pak, saya juga dalam keadaan baik. Jadi begini Bu, kebetulan
kemarin dulu ada hal yang saya bicarakan dengan Ibu. Apa gerangan ya Pak Guru? Sepertinya penting ya yang ingin dibicarakan. Iya, begini, sesuai dengan pengamatan saya, Bu Sandra sedikit malas, maksudnya mengikuti pelatihan-pelatihan. Kalau boleh tanya, kenapa ya? Bukankah teman-teman yang lain pada rajin semua? Saya lihat tinggal Ibu Sandra yang santai sekali. Kenapa ya? Hmm, bukannya santai ya Pak, begini Pak Guru. Eh, bukannya saya malas, tetapi di rumah saya memang banyak sekali pekerjaan. Oh, kalau soal pekerjaan rumah, semua kira sama saja. Tidak bisa jadi alasan. Anu ya Pak Guru, saya itu malas mengikuti pelatihan online karena saya juga tidak ahli dalam bidang itu, Pak. Sebentar-sebentar lagi ada lain juga materinya. Besok lain lagi, Pak. Jadi saya mau fokus ke satu hal saja ya, Pak Guru. Oh, begitu. Iya, Pak Guru. Maaf ya. Hmm, Sekarang ini perlu Ibu Sandra ketahui, perkembangan teknologi luar biasa pesannya. Setiap detik berkembang terus. Jadi, kalau kita tidak mengupgrade atau mengupdate diri, tentulah kita akan sangat-sangat ketinggalan. Jadi, bagus jika mengikuti perkembangan, meskipun tidak expert atau ahli di situ. Yang penting, Ibu Sandra, tahu perkembangan yang ada. Jangan diam, santai begitu. Sambil kita tetap fokus pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai. Hmm, terima kasih ya Pak Guru atas pencerahannya. Mulai sekarang saya akan tidak akan santai lagi Pak dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu saya agar bisa mengikuti banyak hal. Saya akan lebih aktif Pak untuk mencari pelatihan yang saya senangi tentunya. Saya akan belajar otodidak melalui YouTube dan sarana lainnya terhadap hal yang ingin saya dalami ya Pak. Mungkin seperti itu ya Pak. Oh, terima kasih Bu atas respon yang positif. Nanti kita berjumpa di waktu akan datang. Terima kasih Ibu Sandra. Iya Pak, terima kasih juga atas waktunya dan pencerahannya buat saya. Saya akan kembali ke kelas dulu ya Pak. Permisi. Iya. Ya, baik. Selamat siang, Pak Dolfi. Tadi kan Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta ya, Pak ya. Nah, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang terkait yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi ya, Pak ya. Jadi yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Iya Bu, di coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh, oke ya, Pak Dolfi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Pak Dolfi yang sudah dilakukan tadi Pak ya, sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Bu Sandra sudah memberikan jawaban-jawaban yang baik ya, dan juga Pak Dolfi sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Sandra menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga coaching sudah berjalan dengan prinsip coaching.
Nah, pertanyaan terakhir Pak Dolfi sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Pak Dolfi kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak Dolfi lakukan? Begini, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh, itu ya Pak ya. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, baiklah kita akan Selamat siang Pak ya. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. baiklah kita akan masuk kepada kasus yang kedua. Saya Sandra Ibrahim sebagai observer, Ibu Satri PPI sebagai coach, dan Pak Dolfi Kangdei sebagai coach. Baiklah kita akan memulaikan eh, proses coaching. Selamat siang Bu Satria. Selamat siang Bu. Oke, apa kabar ya Bu Satria hari ini? Baik ya Bu, puji Tuhan. Oh iya, saya juga dalam keadaan baik. Luar biasa ya Bu. Bu Satria, jadi pada hari ini sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach yaitu Ibu Satria dan coachingnya Pak Dolfi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu? Kemudian bagaimana Ibu Satria memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai coach, dan bagaimana coachnya yaitu Pak Dolfi bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Satria pastinya ya. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi ya Bu Satria. Jadi, sebelum mulai saya akan mengajukan pertanyaan pertama, di mana yang akan saya tanyakan ke Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Nah, baik ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif atau menyimak, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu Satria ya. Untuk pertanyaan yang kedua, yang ingin saya ajukan ke Ibu Satria yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu Satria kembangkan tetapi yang lebih spesifik Bu, yang ingin Ibu observasi pada saat ini. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Ibu memilih dua kompetensi ya Bu ya. Oh, bagus Bu. Masih ada pertanyaan terakhir ya Bu Satria. Eh, Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu tampilkan dalam coaching saat ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari masalah dan juga menemukan langkah-langkah penyelesaian untuk permasalahan tersebut. Oh, luar biasa ya Bu Satria. Demikian dulu praobservasi saya kali ini. Jadi saya mempersilahkan Bu Satria untuk melakukan proses coaching terhadap coach. Silakan.
Nah, jadi untuk kasus kedua sudah selesai proses coachingnya, Bu. Eh, Tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi ya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Iya, Bu. Coaching ini saya melakukan sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat membantu coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Luar biasa ya Bu Satria. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yang Bu Satria dan Pak Dolfi lakukan sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Satria sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dolfi sehingga Pak Dolfi bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, Bu. Dan juga coaching bisa berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, saya masih ada pertanyaan terakhir ya Bu Satria sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan? Itu ya Bu ya, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi sehingga observasi hari ini dapat bermanfaat. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya kita akan melakukan coaching yang lebih baik dari hari ini. Baiklah, untuk observasi kita hari ini sudah selesai dan proses coaching telah selesai. Saya akan pamit ya Bu Satria. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya akan menjadi observer dan Ibu Sandra akan menjadi coach dan Ibu Satria akan menjadi coach. Oke, selamat siang Ibu Sandra. Apa kabar? Selamat siang Pak Dokvi, kabar saya luar biasa baik Pak. Oh, baik. Jadi begini, pada siang hari ini sebelum Ibu akan melakukan coaching, jadi sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya Pak. Dan saya akan tentunya akan mengamati tugas Ibu sebagai coach dan bagaimana proses komunikasi dengan coach. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada tentunya coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sandra, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Iya Pak, jadi yang kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua,
kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam tugas? Kalau kompetensi yang secara spesifik, Pak, yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh baik, luar biasa. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam coaching saat ini? Saya ingin coaching yang saya lakukan coaching pada saat ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dan menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya tersebut, Pak. Oke, luar biasa. Demikian dulu, Bu, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi untuk kasus ketiga ini, saya selaku coach dalam hal ini berlaku sebagai kepala sekolah dan Ibu Satria yang menjadi coachingnya dengan permasalahan yaitu guru sering tidak masuk sekolah. Nah, di sini kepala sekolah menyelesaikan permasalahan guru yang sering tidak masuk sekolah. Kita masuk pada percakapan. Selamat siang, Bu Satria. Apa kabar, Bu? Selamat siang, Bu Sandra. Puji Tuhan, kabar saya sangat baik. Oh ya, luar biasa ya, Bu ya. Untuk saat ini juga saya dalam keadaan baik. Bu Satria, kemarin siang Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya, Bu? Iya, Bu. Ada hal yang mau saya ceritakan kepada Ibu. Apakah kita bisa ngobrol sekarang, Bu? Atau apa Ibu ada jam mengajar pada siang hari ini? Bisa, Bu. Kebetulan pagi ini saya tidak ada jam mengajar. Terima kasih sebelumnya atas waktu Ibu ya. Oke, Bu Satria, santai saja, Bu. Gak masalah sebenarnya. Apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya ya, Bu? Ini, Bu. Beberapa minggu ini saya sering tidak masuk sekolah. Oh, begitu ya, Bu Satria. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita siang ini, Bu? Ya, Bu, saya ingin permasalahan saya ini dapat dibicarakan dengan Ibu dan mendapatkan solusinya. Jika saya mengharapkan masukan dari Ibu untuk masalah saya. Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya boleh tahu permasalahannya seperti apa ya, Bu? Sehingga Ibu tidak masuk sekolah akhir-akhir ini. Begini, Bu, saya tidak masuk sekolah karena anak saya tidak ada yang menjaganya di rumah. Begitu ya, Bu. Memang sebelumnya anak Ibu dijaga oleh siapa ya? Itu, Bu, masalahnya, Bu. Sebelumnya anak saya dijaga oleh mertua saya. Tapi sekarang ini mertua saya lagi pulang kampung. Oh, begitu, Bu Satria. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu sudah mencari pengganti untuk menjaga anak Ibu di waktu bekerja? Iya, saya saat ini sudah mencari orang untuk menjaga anak saya, tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkannya, Bu. Iya ya, Bu. Saya sangat mengerti dengan posisi Ibu saat ini. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini ya, Bu Satria? Saya juga saat ini sangat dilema, Bu, dengan keadaan saya. Jadi menurut saya, Bu, saya mencari solusi yang terbaik untuk saat ini. Untuk masalah saya adalah sementara waktu saya akan membawa anak saya di sekolah sambil menunggu mertua saya kembali dari kampung. Oh, begitu ya, Bu. Terus bagaimana ya cara Ibu mengajar di kelas jika Ibu membawa anak ke sekolah, Bu? Jadi, Bu,
Untuk sementara waktu, jika saya ada jam pembelajaran di kelas, saya akan menitipkan anak saya ke rekan guru yang lain yang tidak ada pembelajaran di saat jam itu, Bu. Oh, begitu. Apakah Ibu yakin dengan solusi tersebut, Bu Satria? Bagaimana ya, Bu? Untuk saat ini cuma itu yang ada di pikiran saya. Tetapi kalau memang tidak bisa dengan solusi tersebut, saya akan menitipkan anak saya di tempat penitipan anak saja. Aduh, nah itu ya maksud saya, Bu. Ibu harus menyiapkan solusi alternatif sekiranya solusi yang pertama tidak berjalan sesuai rencana, Bu Satria ya. Iya Bu, tapi saya tetap akan ada pada rencana pertama dulu ya Bu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Bu ya. Tepat sekali Bu Satria, sebab menurut saya itu memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali dapat melaksanakan pekerjaan Ibu dengan baik. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini terus berlanjut sehingga pekerjaan saya menjadi kacau Bu. Nah, sekarang kita susun komitmennya ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Iya Bu, pasti saya akan lakukan solusi tadi Bu. Besok saya akan masuk sekolah dengan membawa anak saya Bu. Oh iya, Bu. Mungkin sebaiknya begitu. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Saya Bu akan berbicara, meminta bantuan dengan rekan-rekan guru yang lain yang dekat dengan saya, meminta mereka untuk sementara waktu agar bisa menjaga anak saya di saat saya mengajar. Semoga jam mengajar kami tidak bertabrakan. Iya, Bu. Semoga dengan solusi ini, Ibu bisa bekerja dengan lebih baik ya, Bu Satria. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya, Bu, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu Satria bisa nyaman untuk bekerja lagi. Iya Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Iya, Bu Satria. Sampai jumpa lagi ya. Selamat siang, Bu Satria.